menyelesaikan PPG lulus jabatan terlihat bersinar-sinar wajahnya. Alhamdulillah. Hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 dan sekaligus pelaksana tugas kepala sekolah di SD Negeri 2 Landasan Ulin Utara akan mengadakan supervisi akademik kepada salah satu guru yang ada di sekolah ini, yaitu Ibu Najwa Saparina. Beliau mengajar di kelas 6C SD Negeri 2 Landasan Ulin Utara. Saya mohon izin kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Soat Maji MPD. Terima kasih yang telah membimbing. Kemudian terima kasih juga saya banyak bertanya kepada Bapak untuk dapat melaksanakan sampai selesai. Mudah-mudahan saya selalu disehatkan badan dan Bapak juga selalu disehatkan badan dalam melaksanakan tugas-tugas calon guru penggerak. Pagi Bu Najwa. Pagi Bu. Semangat dok. Alhamdulillah semangat. Relax ya. Ya. Nah di sini kan saya sebagai petugas pelaksana kepala sekolah, salah satunya yaitu harus mensupervisi akademik para guru-guru di sini. Nah hari ini Bu Najwa pertama guru yang saya supervisi. Tentu tahu dong apa aja sih tugas pokok guru di bidang akademik. Untuk tugas pokok guru sendiri itu selain mengajar, Ibu menyiapkan administrasi kelas seperti buku supervisi, RPP, silabus, kemudian ada program tahunan, program semester dan lain-lainnya. Jadi semuanya siap lah untuk administrasi kelasnya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan semua juga guru-guru yang lain nanti bisa mencontoh saat saya memperlihatkan hasil supervisi saya bersama Ibu Najwa. Jadi, boleh saya lihat? Supervisi dan RPP. Oh iya. Alhamdulillah. Nah nanti saya di pasca pra-observasi ini saya mensupervisi akademik yang di sana saya akan mengetahui sejauh mana Ibu Najwa dalam mengajar. Ada untuk minggu pertama nanti bulan Februari insya Allah saya akan mensupervisi Ibu Najwa di dalam kelas, bagaimana teknik Ibu Najwa mengajar di dalam kelas, mulai dari mengabsen dan lain sebagainya yang ada di RPP. Siap Ibu. Siap, alhamdulillah. Sesuai dengan langkah-langkahnya Bu ya. Iya, tentunya seperti itu. Tadi Ibu Najwa sudah memberikan kepada saya ya. Ya ini nanti ya insya Allah RPP yang akan Ibu Najwa laksanakan. Oke. Dalam supervisi ini yang saya pertanyakan, tujuan pembelajaran apa nanti yang akan Ibu Najwa lakukan? Baik, untuk mata pelajarannya sendiri itu nanti ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk bahasa Indonesia nanti mereka mengamati salah satu pidato, contoh teks pidato yang disajikan, kemudian mereka membuat konsep dari teks pidato yang nanti akan mereka sampaikan. Untuk IPA-nya sendiri itu mengenai pubertas materinya Ibu. Jadi untuk tujuannya nanti mereka akan, tujuan akhirnya yaitu mereka akan membuat poster dari bahan yang telah saya sediakan untuk menyikapi masa pubertas baik itu laki-laki dan itu perempuan dengan baik dan benar tentunya. Iya, terima kasih. Nah, ini masalah pubertas nih. Nah, jangan sampai salah ya. Lagi kelas 6 ya Bu ya. Iya, bagi kelas 6. Udah masa-masanya nih pubertas. Apa tuh? Apa ini? Ya, Bu. Cenderung mereka ada negatifnya banyak, padahal kita sebagai guru bagaimana cara memberitahukan. Supaya sebagai pusat informasi lah Bu ya, pengetahuan buat mereka. Apalagi penjajakan nih. Iya. Untuk dari anak-anak ke remaja. Nah, benar sekali itu. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu Najwa lakukan tadi, selain pidato, kemudian tentang pubertas anak sedini mungkin, pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu Najwa? Selain
itu saya juga nanti menggunakan model Bu, jadi ada discovery learning yang akan saya gunakan. Jadi mereka itu membuat sendiri, apalagi kita sekarang LPP-nya berdifferensiasi ya. Iya, benar Jadi sekali. mereka nanti saya sediakan alat dan bahannya di depan. Mereka menentukan sendiri apa yang ingin mereka pelajari, entah itu pidato atau pubertas, mereka terserah mereka lah, pokoknya mau belajar apa. Jadi kalau misalnya yang pidato tadi, mereka membuat bersama-sama contoh teks pidato yang sudah mereka konsep. Nanti temanya berbeda-beda untuk setiap anak, walaupun pidato tapi tetap beda-beda setiap anak temanya. Kemudian untuk pubertas sendiri itu bisa poster, bisa rekaman nanti yang mereka buat bagaimana cara menyikapi pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian juga saya menggunakan media, jadi medianya kalau yang pidato tadi itu ada teks pidatonya, misalnya IPA tadi poster Bu, rekaman jadinya gitu. Dan mengajarkan kepada saya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
nanti ikut latihan tuh. Boleh, Ice breaking pada siswa bagi saya itu sangat bagus untuk siswa siap apa enggak sih memulai pelajarannya dengan tepuk konsentrasi tadi namanya ya. Iya, Bu. Iya. Ibu juga di situ menayangkan video pembelajaran, anak-anak itu terlihat fokus. Apa sih yang mau ibu tampilkan? Nah, seperti itu. Saya senang sekali ibu dapat memfasilitasi anak. Kita harus mengikuti zaman. Anak-anak sekarang suka dengan layar-layar. Kemudian yang bagi itu tuh membuat anak sekarang itu enggak seperti dulu lagi, ceramah. Di sini juga ibu dapat membagi kelompok dengan cara heterogen. Nah, itu memberikan pelajaran bahwa kita sebagai guru tidak memilih-milih anak, ataupun juga mereka sebagai peserta didik tidak memilih-milih teman. Nah, itu bagus sekali. Anak fokus dalam menyaksikan pembelajaran yang ibu sampaikan. Judulnya pidato sama pubertas ya. Iya, bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak ibu saya lihat itu sangat komunikatif, aktif saat dia berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga ibu menyiapkan LKPD untuk dikerjakan setiap kelompok oleh peserta didik. Nanti bagus sekali dia berkolaborasi dengan temannya yang tidak bisa, temannya bisa membantu. Iya, antara yang tidak bisa dengan yang bisa, yang bisa dan tidak bisa. Iya, bagus sekali. Nah, di situ juga saya melihat ibu juga menyimpulkan kembali tuh pelajaran yang telah dilaksanakan. Ibu juga memberikan lembar evaluasi. Ibu juga bagi saya RPP yang ibu lihatkan ke saya itu sangat sesuai dengan yang ibu belajarkan ke peserta didik. Sangat runtut. Dan juga di situ terdapat refleksi tentang pembelajaran hari ini. Apakah senang? Itu sangat bagus ditanyakan kepada siswa. Apakah senang anak-anak untuk belajar hari ini? Senang. Semuanya serempak. Otomatis kita sebagai guru pun juga senang kalau anak-anak itu senang. Nah, dari sini, dari hasil supervisi yang saya lakukan kepada Ibu Najwa, ada beberapa pertanyaan tuh. Kira-kira nih, apa saja kelebihan yang Ibu Najwa miliki? Oke, untuk yang kelebihan menurut saya pribadi ya Bu ya, untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas saya bisa menggunakan teknologi, di mana sekarang kita kan juga harus berbasis IT. Jadi saya menggunakan LCD, sedangkan masih ada beberapa yang lain masih belum menggunakan LCD, sehingga siswa itu juga belum mengetahui bagaimana penggunaan LCD, bagaimana cara pembelajaran yang memang menunjang dengan kemajuan zaman sekarang. Mungkin itu kelebihan yang saya miliki, dan saya juga menerapkan beberapa pelaksanaan pembelajaran seperti apresiasi, refleksi, jadi siswa tuh tahu nih deretan runtutan pembelajaran kita pada hari ini. Iya, benar sekali. Dari kelebihan Ibu Najwa yang disampaikan tadi tuh, adakah bagi Ibu Najwa lagi kekurangan yang Ibu rasakan dalam mengajar? Kekurangan mungkin ada Bu, pasti setiap manusia pasti ada kekurangan, tapi kalau menurut saya pribadi kekurangan saya saat penyusunan soal. Saya tidak tahu apakah soal itu sudah hot untuk anak-anak saya melaksanakan atau belum. Takutnya nanti kalau menurut saya itu sangat hot, anak-anak juga kesulitan dalam mempelajari pembelajaran tersebut. Jadi saya mengacunya kepada bagaimana siswa di dalam kelas itu sesuai tidak dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dengan soal yang saya buat. Jadi saya takutnya itu sudah terlalu hot, nanti takutnya siswanya yang malah nilainya turun kayak gitu. Jadi saya juga menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak sampai mana tingkatan hot yang mereka punya. Iya. Jadi nanti itu bisa Ibu koordinasikan juga dengan teman sejawat Ibu ya, untuk sesama jenjang kelas 6A, B, C, D bisa berkoordinasi kira-kira soal-soal yang patut atau bisa anak kerjakan sampai di mana. Nah, dari hasil supervisi tadi juga, bagi Ibu, waktu yang Ibu gunakan dalam RPP Ibu apa sudah cukup atau masih kurang? Untuk waktu biasanya pasti ada kelebihan sedikit loh dari alokasi waktu yang kita terapkan di RPP. Jadi mungkin beberapa nih, kenapa? Karena saat mereka berdiskusi dan presentasi itu tuh kayak harus mempunyai harus menggunakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan saat yang lainnya. Iya, terima kasih. Ada lagi, ini cuma masukan dari saya.
dari hasil saya tadi mengamati cara ibu mengajar. Nah, di sini masukan dari saya, ibu nanti mungkin ada tambahan untuk membuat refleksi dari peserta didik ke ibu. Nah, di situ ibu membuat suatu evaluasi kepada peserta didik untuk ibu, bagaimana contohnya tuh, apakah pembelajaran hari ini yang ibu sampaikan sudah dimengerti. Kemudian apakah dalam pembelajaran ibu terlalu berpihak kepada murid, berpihak kepada beberapa murid atau ke semua murid. Kemudian juga apakah ibu terlalu cepat dalam menyampaikan dan menjelaskan materi pembelajaran. Nah, itu harus ibu sampaikan di akhir pembelajaran. Ada refleksi. Tidak hanya kita tuh yang menilai peserta didik pun harus ada penilaian untuk kita lebih baik. Oh, berarti kekuranganku di sini nih. Kan kita nggak tahu kan kekurangan kita. Nah, disitulah kita dapat mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Banar. Terima kasih juga Bu sudah mau masuk dalam kelas. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik ya. Amin. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.